semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman. Oke ya, sesuai dengan yang teman-teman request bahwa kali ini kita akan ada pembahasan mengenai mikrofon imam masjid. Cara bagaimana menggunakan yang tepat dan juga caranya bagaimana kita men-setting agar speaker kita nanti bisa enak didengerin ketika imam masjid sedang menjadi imam sholat taraweh maupun menjadi imam pas waktu sholat wajib yang lain. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita edisi spesial ini sesuai request teman-teman di channel YouTube saya yang menginginkan kita membuatkan video bagaimana caranya menggunakan mikrofon imam masjid yang benar. Oke, di sini nanti saya akan reviewkan beberapa mikrofon rekomendasi yang memang cocok digunakan teman-teman semuanya untuk imam di masjid-masjid. Oke ya, buat teman-teman yang mau nonton videonya sampai selesai, nanti semoga teman-teman bisa juga menerapkan ataupun bisa nanti mempraktekkan sesuai dengan yang kita instruksikan hari ini. Oke, langsung aja sekarang kita akan mengenalkan beberapa mikrofon yang nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi ataupun untuk digunakan imam masjid ketika menjalankan imam sholat. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa mikrofon. Di antaranya ini mikrofon yang jenisnya clip on wireless model jepit di baju. Nah, ini nanti ada dua jenis ya. Ini yang ini modelnya jenisnya juga clip on wireless, nanti yang bisa dijepit di baju. Dan juga ada jenis yang model bando. Ini model bando juga nanti bisa digunakan langsung di seperti ini kalau yang bando. Nah, ini. Nanti teman-teman, nanti ada dua jenis mikrofon yang kemungkinan teman-teman nanti bisa gunakan untuk mengcover imam masjid agar suaranya keras. Ini sangat penting sekali, apalagi untuk masjid-masjid yang besar yang jamaahnya begitu banyak ketika pas sholat taraweh. Ini akan sangat-sangat dibutuhkan pengeras suara khususnya untuk imam. Ini saya berkali-kali ketika di masjid mendengarkan ada beberapa yang menurut saya pensettingan dan juga mikrofon yang digunakan ini kurang pas. Nah, itu. Jadi nanti kita akan memberikan pengertian sedikit kepada teman-teman semuanya, mungkin yang di sini takmir masjid yang melihat atau teman-teman soundman tempat masjid ataupun soundman masjid. Nah, ini yang sedang menonton video kita hari ini. Oke ya. Jadi nanti teman-teman, untuk mikrofon ini yang pertama ini harus kita tentukan dulu. Mau kita menggunakan yang wireless, yang kabel, model clip on, jepit baju atau bando, atau kita pakai mikrofon tembak, kondenser biasanya. Tapi untuk jenis kondenser tembak, kalau saya sendiri kurang menyarankan. Karena kalau teman-teman di ruangan tersebut memang kondisinya kurang bagus, secara sistem sound sistemnya ini akan mudah sangat mengakibatkan feedback dan hasilnya kurang maksimal. Atau mungkin teman-teman ada ya yang imam, ketika ada imam di situ di kanannya ada mic 3, mic dikasih tripod, mic dinamik, ada mic 1, mic 2, mic 3. Ini ada yang seperti itu. Kalau menurut saya juga ini kurang efisien. Karena apa? Mic dinamik, mengingat jenis dinamik, ini harusnya kita megangnya deket. Meskipun kita kasih 3 mikrofon, ini kemungkinan besar akan kecil signal yang masuk ke sound system kita. Makanya di sini saya kasih rekomendasi, salah satunya yang pas adalah model yang seperti ini atau yang model seperti ini. Lah nanti mana sih Mas yang paling bagus di antara dua ini? Oke, kita akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Yang pertama, mikrofon bando ini sangat disarankan untuk digunakan imam masjid. Karena apa? Mikrofon ini selain penggunaannya lebih mudah, untuk jenis kondensernya, nah ini nanti akan lebih nyaman ketika langsung ke depan pembicara. Karena apa? Kalau model yang bando seperti ini, teman-teman lihat di sini ada titiknya ya. Ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman menggunakan harus pas di depan mulut. Ini triknya kalau menggunakan yang bando ini untuk titik putih. Ini wajib di depan mulut, pas depan mulut, nggak boleh tidak. Kalau yang putih ini dibuat di belakang seperti ini suaranya tidak akan maksimal. Oke ya.
Jadi buat teman-teman yang menggunakan mikrofon jenis bando harus diperhatikan. Titik putih wajib di depan mulut. Jangan di belakang mulut ataupun membelakangi mulut. Jadi ini harus di depan mulut agar suara kita bisa langsung masuk ke dalam mikrofon yang ada di mikrofon bando ini. Jadi langsung ke mikrofonnya. Ini untuk jenis mikrofon bando. Oke, sekarang kita akan praktekkan. Nah ini, sekarang kita nyalakan dulu. Nah ini, yang kedua caranya adalah teman-teman harus menyalakan receivernya yang pasti ya. Ini receiver, ini kondisi frekuensi di dalam mikrofon transmitternya. Nah caranya, jika teman-teman ini frekuensinya masih terlepas, ini teman-teman pindah dulu frekuensinya seperti ini. Kalau produknya RCX ini, dia secara frekuensi dia otomatis. Selama kita pindah di sini, frekuensinya akan otomatis menyesuaikan. Ini enaknya kalau produk RCX. Jadi produk ini banyak ya di pasaran, beberapa merek jenis mikrofon bando. Kalau RCX ini frekuensinya tinggal kita pindah di sini juga akan pindah. Loh, teman-teman pasti tanya, loh Mas, ini buat apa Mas kok pakai frekuensi segala? Nah, ini penting sekali. Karena apa? Seumpamanya di masjid teman-teman itu ada signal UHF banyak, bisa jadi nanti ada signal yang mengganggu untuk mikrofon ini. Suaranya ada kresek-kresek, ada suara semacam radio. Karena antara signal ini sama signal ini terganggu. Makanya kita perlu mengganti frekuensi. Di sini sangat penting banget. Frekuensi di dalam mikrofon wireless sangat penting. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu frekuensinya harus benar dulu. Kalau sudah benar, barulah kita masukkan ke mixer kita. Nah, contohnya ini saya masukkan ke mixer sini. Oke ya. Ini sudah tak masukkan ke mixer. Sekarang mic bandonya sudah nyala, sudah saya pakai. Ingat, yang putih dihadapkan ke mulut. Ke mulut seperti ini. Nah, ini. Oke, sekarang saya akan praktekkan teman-teman. Saya akan bunyikan. Tes. Nah ini sudah bunyi ya di speaker monitor saya. Tes B. Bek. Nah tes 1 2. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ini hasil frekuensi respon. Ini saya menggunakan digital mixer Midas MR18. Teman-teman bisa lihat respon mikrofon bando saya. Ini sempurna ya, mulai flat dari frekuensi rendah sampai tinggi semuanya komplit dan juga keras. Gainnya mantap. Karena apa? Karena kalau gainnya bagus seperti ini hasilnya bagus. Caranya membuat gain bagus, titik putih ini wajib di depan mulut. Ini kalau di depan mulut suaranya keras. Kalau ini di belakang mulut, nah suaranya jadi kecil, polaritasnya balik. Jadi harus diperhatikan buat teman-teman ya. Jadi kalau pas takmir harus memberitahu sang imam nanti. Jadi pas imam, Pak, ini tolong nanti ya bagian ada tanda putih ini dihadapkan ke mulut. Jadi mikrofon ini semakin dekat dengan mulut, maka suaranya akan semakin bagus. Suaranya akan semakin bagus, semakin jernih dan juga semakin keras. Karena apa? Pita suara di mulut kita ini bisa terekam sama mikrofon. Kalau mikrofon ini kita jauh, apa yang kita sampaikan ini tidak kerekam sama mikrofon semua. Tapi kalau model seperti ini dekat, maka suara kita akan masuk semua di mikrofon meskipun kita ngomongnya pelan, gak harus ngomongnya kenceng. Itu ya. Nah ini, oke. Ini frekuensinya kayaknya kurang pas, ini tak pindah dulu ya. Oke, ini saya pindah frekuensi teman-teman. Nah ini biar hasilnya jernih. Nah ini, Latif, megang ini ya Tip. Latif lagi. Apa Usop? Usop naik aja Sob. Nah sama dibongkar ya Sob. Oke teman-teman ya, masih ada iklan dulu. Oke. Nah ini sudah tak pindah frekuensi, tidak kretek-kretek lagi, suaranya jernih. Ingat ya, jadi yang ini tanda putih wajib nempel dengan mulut, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kalau penggunaannya sudah benar, tinggal kita lihat respon frekuensinya. Nah respon frekuensi itu yang menghasilkan suara.
Ini untuk hasil suara dari mikrofon Bando yang saya gunakan. Nah, yang kedua, ini yang harus teman-teman soundman masjid ketahui. Mas, bagaimana biar ini suaranya enak? Kok ada suara bek-bek kayak gitu? Nah, caranya teman-teman, yang pertama teman-teman harus lakukan cut di bagian low-nya. Caranya kalau di mixer digital, tinggal diklik bagian low cut, kita pilih frekuensi. Contohnya saya cut di 84. Ini ngekat bisa sampai sini, bisa juga di sini. Kalau mungkin teman-teman pengen tebel, saran saya di frekuensi di atas 70 ngekatnya biar suaranya tebel. Dan nanti kalau masih ada beg-begnya, low-nya dipotong. Caranya dikurangi seperti ini. Ini saya kurangi low-nya. Terus untuk Q-nya ini saya kecilin atau bandwidth-nya. Terus kita cari frekuensi mana yang suaranya beg-beg. Oke ya, ini sudah nggak beg-beg ya. Beda sama kalau dilepas ini beg-beg-beg. Kalau di-cut beg-beg-beg. Nah itu. Ini yang paling penting banget, karena saya pernah ada beberapa di masjid yang saya dengarkan sendiri. Ketika imam ini sedang menjalankan sholat, maksudnya pas waktu menjadi imam, di situ banyak suara-suara yang mengganggu. Contohnya pas beliau gerak, ada suara gredeg-gredeg, gredeg-gredeg, dan beliau ketika bernafas. Nah itu, ini akan sangat mengganggu, apalagi jika teman-teman menggunakan speaker yang ada low frekuensinya. Jadi kebetulan pas di masjid tersebut menggunakan speaker 15 inci, ibaratnya 15 inci itu sampai hampir bunyi karena ngelow banget. Terus yang kedua, mic-nya ini bebek, nggak dilokat sama sekali. Akhirnya apa? Ketika si imam bergerak, suaranya gluduk. Ketika suaranya imam sedang mungkin bernafas itu, dan itu terus menerus. Nah, caranya menghilangkan agar tidak ada suara bebek, tidak ada lain adalah kita harus mengekat di sini. Kalau kurang tinggal ditambah agar bebeknya lebih hilang. Oke ya, lebih enak gini toh, nggak bebek toh, teman-teman dengarkan. Nah, bek. Ini kalau teman-teman nggak dilokat, terus speakernya pakai speaker ngelow, ini horeg. Jadi masjidnya malah horeg. Nah ini sangat penting sekali ya. Jadi ketika kita sudah benar memasangkan mikrofon Bando di dalam masjid, yang kita harus lakukan teman-teman tolong di-cut, low-nya di-cut. Jadi agar tidak bebek. Kalau di-cut ini otomatis ketika imam nanti bergerak yang membuat suara seperti yang ngeluh itu masuk ke sini, ini tetap tidak akan masuk ke speaker karena sudah di-lokat. Ketika si imam ngomong bebek, contohnya bernafas bebek, seperti itu, otomatis tidak akan masuk ke speaker karena sudah di-lokat. Sangat beda ini nanti sama kalau kita menggunakan lokat atau enggak. Jadi saya sangat disarankan buat teman-teman soundman masjid, mohon untuk di lokat. Bagusnya di atas 70. Semakin tinggi pasti semakin bagus, akan semakin hilang bebeknya. Ini sangat penting sekali buat teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang menjadi takmir masjid. Oke ya. Jadi triknya adalah pertama dibenahi dulu cara masang mic-nya. Yang kedua adalah caranya lokat. Jadi harus di lokat. Dicari frekuensi yang berlebihan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman di masjid agar tidak mudah feedback, yang teman-teman harus lakukan juga high cut. Ini biasanya kalau teman-teman menggunakan speaker jenis kolom yang kecil, ini bagusnya dikasih high cut. Caranya teman-teman nanti bisa di cut mungkin di frekuensi 10 kilo ke atas atau 9 kilo seperti ini, agar tujuannya apa? High-nya nanti tidak terlalu over. Mungkin teman-teman pernah ya pas waktu masjid imam masjidnya sedang membaca surat, tiba-tiba ces nih apa Pak? Masuk aja nggak Pak? Oh di atas aja Pak Imam. Di atasnya, kon ke atasnya nggak? Langsung lewat sini. Ya.
Lewat aja Mas. Ya. Nah ini ya, jadi kalau high-nya di-cut juga, otomatis nanti biasanya kalau high yang feedback itu jadi nging. Saya sering pas waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti ini biasanya ini nging itu terjadi seperti itu. Ini yang menyebabkan apa? Ini biasanya high-nya nggak di-cut. Kalau yang gebluduk kayak gluduk itu suaranya low-nya yang perlu adalah di low cut. Kalau nging itu high cut yang perlu kita terapkan agar tidak terjadi nging. Oke, nah kalau high cut Mas nanti jadinya kayak gimana? Seperti ini. Jadi karena imam masjid ini yang kita butuhkan adalah pengeras suara dari imam tersebut. Kita tidak terlalu butuh kayak orkes dangdut yang perlu di high-nya nyes, yang perlu di low-nya tebal karena kita bukan MC dangdut. Yang kita butuhkan adalah kenyamanan si pendengar ataupun si makmum masjid tersebut, jamaahnya agar nyaman. Salah satunya adalah seperti ini, harus kita high cut sama di low cut agar nanti suaranya kita pas waktu jadi imam, karena imam ini kebanyakan suaranya ngemidel, bahasanya seperti itu. Jadi high-nya kita hilangkan saja sedikit, low-nya juga kita hilangkan agar apa? Suara ini fokus di tengah dan tidak mengakibatkan feedback. Oke, Mas, mungkin teman-teman ada yang tanya, Mas, terus high-nya Mas, kalau aku pengen tetap ada gimana? High frekuensi tetap boleh dipakai asal teman-teman speaker ini bisa flat. Selama speaker monitornya yang di dalam masjid, kolom-kolom yang di dalam masjid itu flat, saya yakin tidak akan feedback meskipun dilepas kayak saya ini. Ini tak lepas ya. Ini karena speaker saya pakai DBTech. Ini tak lepas. Oke, maaf ya. Sebentar. Tes 1 2. Oke, malah lokat. Oke, sebentar. Nah ini tidak saya cut ya, high-nya tidak saya cut. Suaranya tetap gak feedback karena speaker monitor saya flat. Jadi selama speaker monitor ini flat, ini tidak akan mengakibatkan feedback. Jadi teman-teman pengen enak, dengan catatan kita perbaiki dulu speaker yang ada di dalam masjidnya. Kita harus tata ulang bagaimana suaranya benar-benar bisa flat, tidak boosting di frekuensi tertentu. Otomatis kita mau melakukan di sini sebagaimana ya bisa. Tapi kalau dari speaker monitornya ini sudah boosting, banyak yang boosting, ini akan gampang ngakibatin feedback. Nek teman-teman high-nya dimainin, apalagi low cut-nya nggak dimainin. Oke ya, ini sangat penting. Jadi buat teman-teman, sekali lagi ini kita bisa pakai semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Asal teman-teman semuanya bisa memflatkan speaker monitornya. Oke ya, Mas, aku sudah potong high K tapi kok masih feedback. Nah, teman-teman cari lagi mana frekuensi yang berlebihan. Contohnya, oh anu mah, oh di sini berlebihan. Sekarang kita potong di sini. Nah, ini saya potong di sini. Oke ya, oke. Jadi nanti Mas ini ada yang berlebihan, kita potong lagi. Ada yang berlebihan, kita potong lagi. Nah kalau teman-teman nanti mesti tanya, loh Mas, nah aku nggak punya mixer digital Mas, di mixer analog bisa. Oke ya, nanti kita akan praktekkan juga di mixer analog seperti ini bagaimana caranya. Intinya teman-teman di sini, selama teman-teman menjadi soundman masjid, jangan menjadi kebiasaan memboosting. Apalagi nih monitor iki wis mari feedback, karena ini sudah boosting. Kok di sini boosting itu dinaikkan teman-teman. Contohnya ini tak naikkan ya, tak naikkan. Nah ini tak naikkan, tak naikkan. Nah ini sudah mulai mau feedback ini. Nah ini. Jadi kalau di monitornya aja sudah boosting, ini sudah ibaratnya ini semarai feedback. Kok di mixernya ini dinaikkan, lah ini feedback ini, mulai feedback ini. Lah ini ya feedback ya. Tak naikkan lagi ya, lah feedback. Ini feedback, ini ya, ini feedback. Oke. Nah ini cuman saya menaikkan di frekuensi 990, saya plus 12 dB. Jadi teman-teman juga harus mempelajari EQ di dalam mixer. Jadi ojo ming asal dinaikkan.
nek wis speakere dasare boosting, mixere asal dinaikkan, saya jamin nganging itu wis pasti. Baru Allahu Akbar nging, Allahu Akbar nging, itu kayak gitu terus. Nah, teman-teman mesti pas sujud juga malah nging, nggak ada henti-hentinya. Teman-teman pasti pernah tuh ngerasakan pas sujud tiba-tiba nging. Karena apa? Speaker monitor ini wis boosting. Ini jangan malah di boosting kayak gini. Harus di flatin dulu. Setelah di flat kita potong-potong. Nah, dipotong, dikurangi. Oke ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ini triknya agar nyaman di dalam beribadah ketika bulan puasa seperti ini. Jadi teman-teman harus menerapkan sistem yang ada juga. Oke ya. Lah, terus beda nih kalau sama ini. Oke. Jadi perbedaannya untuk yang mic bando, perbedaannya sama yang jepit baju, ini lebih kompatibel mana sih mas? Kalau saya mending yang bando, karena yang bando ini jelas kondenser ini langsung ke mulut saya, suaranya maksimal bener di sini. Saya ngomong kecil seperti ini, di sini keras. Saya teriak keras juga. Karena apa? Bisa dekat dengan mulut. Kalau yang ini bisa tetap keras. Tapi kalau ini identik biasanya agak kecil karena ini nanti jauh sama mulut. Contohnya ini biasanya gampang kecil suaranya teman-teman. Jadi karena apa? Ini lebih jauh dari mulut yang model seperti ini. Tapi kalau teman-teman kadang Pak imamnya ini kadang nggak mau menggunakan yang model seperti ini. Ada yang nggak mau, ada yang mau. Nah, kalau mau yang model seperti ini tetap bisa. Oke, saya nyalakan. Saya pasang di channel 1 kayak tadi ya. Ini saya nyalakan. Ini kalau yang model jepit baju seperti ini, cara menggunakannya teman-teman, yang ini harus dekat dengan mulut, bukan yang kayak ada tandanya putih. Ini nggak ada tandanya putih ya, nggak ada. Tapi kita yang dideketin sama mulut yang atasnya. Jadi kalau masangnya kayak gini oke, kayak gini dideketin sama mulut seperti ini. Jadi kayak mikrofon dinamik cara pakainya. Oke, nah ini ya. Jadi yang ini identiknya biasanya tidak bisa terlalu keras hasilnya. Karena kalau pakai kayak saya ini hasilnya keras. Tapi pas posisi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini keras. Oke ya. Tapi kadang ada beberapa imam ini makanya gini. Kalau jauh kayak gini, suaranya tetap kecil di sana. Ini ya. Apalagi kalau masangnya di sini. Nah, ini ya nggak bunyi. Oke, ini nggak bunyi ya. Oke, kalau minimal ya di sini. Jadi Bapak Imam Masjid harus tahu juga. Kalau masang minimal di sini, Pak. Allahu Akbar. Ini masih agak keras. Apalagi kalau sholatnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih agak keras. Ini keras. Ini ya. Kalau lebih keras lagi dideketin lagi gini. Jadi nek bisa semaksimal mungkin Pak Imam Masjid kalau masang harus yang deket ya, jangan terlalu jauh. Nah, minimal segini. Nah, ini bagus banget. Paling bagus gini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, ini. Nanti biar nggak gandul-gandul kayak gini di sendiri nanti ya, di cara sendiri bagaimana nanti kan tergantung bajunya juga. Tapi ini kalau di perut tetap pelan. Terus kalau kita bunyi kayak gini, bajunya kesek-kesek kayak. Wow, ini pelan banget, serius pelan banget. Jadi ini sangat penting. Intinya kalau yang model seperti ini masangnya gini, lurus sama mulut. Kalau yang kayak gini masangnya harus pakai bando seperti ini, dekat dengan mulut. Oke ya. Ini jadi ini tergantung Pak Imam Masjidnya nanti pengennya pakai yang ini atau pakai yang model seperti ini. Loh Mas, perbedaannya Mas, yang wireless kalau yang kabel. Kalau saran saya buat teman-teman, meskipun kita harus sering beli baterai dan mungkin ini kualitas baterainya juga nanti dalam waktu 1 tahun 2 tahun rusak, mendingan saya pakai yang kabel, pakai yang wireless. Karena apa? Tidak akan mengganggu pergerakan si imam tersebut. Ini beberapa yang saya amati, kalau pakai kabel kadang ribet. Bahkan saya pernah ada pas waktu sholat, Allahu Akbar seperti ini, nggak sengaja untuk kabelnya ini terkena tangan dan putus. Pas waktu sholat, jeder, ning seperti itu.
Jadi kalau saya memang sebaiknya menggunakan yang model wireless, tapi ya tergantung teman-teman ya, mau pakai kabel bisa, mau pakai wireless bisa. Tapi ini memang kalau wireless nanti lebih fleksibel. Yang penting apa triknya? Sebelum digunakan tolong dicas. Ini takmirnya kudu ngecas setiap hari. Ojo 5 hari sekali dicas, pas waktu dipakai tiba-tiba mati di tengah jalan. Nah itu jangan. Jadi dicas setiap hari, pas waktu mau dipakai untuk tarawih ini sudah bisa digunakan. Itu ya. Kalau cara ngekatnya sama, pokoknya dicari ini frekuensi ini high cut kokean. Contohnya ya, ini kita cari di sini, kita high cut. Nah, biar enggak terlalu suarane ada high-nya. Oke ya. Nanti yang lo ini dipotong. Nah, enak tuh suaranya jadi nih. Enak, enggak feedback, keras. Nah, terus teman-teman nanti mesti ada tanya. Terus kalau nanti pakai reverb gimana mas? Nah ini kalau ini wis tambah aneh lagi terkadang. Karena kalau reverb di dalam masjid ini menurut saya yo memang dibutuhkan, terutama kalau pas ceramah. Tapi kalau untuk imam bisa digunakan bisa enggak, dan harus diperhatikan dulu untuk masjidnya. Untuk masjid yang di situ sudah menggema, ini saya sarankan jangan di efek, tambah suwe. Karena kalau kita ngomong Bismillah ini mantul, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau dikasih efek tambah Bismillah, Bismillah, Bismillah tambah ngefek, waduh. Nah, jadi buat teman-teman reverb bisa digunakan bisa enggak. Tapi kalau untuk imam mungkin saran saya tidak usah dikasih reverb dulu. Kalau dikasih ya dikit-dikit aja. Ojo malah deko Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu malah nggak nyaman nanti yang jamaahnya. Itu ya. Itu loh mas. Kalau di masjid saya mixernya analog piye mas. Nah ini di mixer analog cara motong frekuensi ini contohnya ini tip ono kecil tip. Oke ya, ini kita pindah ke analog. Ini saya pindah ke analog kecil guys. Ini saya pakai mic yang bando aja teman-teman ya guys. Ini di analog ya, contohnya mixer ini asli, produknya asli yang tipe 8 Pro. Cara motong frekuensi wes deh, volume Nyala. belum ya enggak, volume mana wes emang sih berapa 0 dB 0, enak tulisannya 0 oke, wes turun nyala ya ini tombol ini nih iya wes nyala dan oke, nah ini kalau kita pakai mixer asli contohnya, mas caranya menggunakan cut-cutan bagaimana toh? Nah, teman-teman di sini ya bisa contohnya ini tak mainkan. Kalau ini flat, posisinya naik flat, naik speakernya di BTEC ya tetap flat enak. Nah, caranya teman-teman untuk low cut-nya kita karena di sini mixernya nggak ada low cut-nya, jadi caranya low-nya aja dikecilin dulu seperti ini. Oke, dikecilin dulu low-nya sampai tidak ada suara bek-beknya sampai segini mungkin. Yang kedua, di sini ada mid yang bisa kita manfaatkan. Ini ada frekuensi nih. Caranya mid ini dikurangi, ojo malah nganan, yang ini nambah, dikurangi gini. Lalu dicari yang menyebabkan bek B. Nah, ini. Enak ini. Nah, tapi terlalu cempleng. Coba kita naikkan low-nya lagi B. Oke, A, B biar lebih tebal. Nah ini, oke ya. Nah, jadi di mixer analog kalau kita mau main low cut, mau motong frekuensi bisa, namun ya terbatas. Kembali ke mixernya lagi. Nah, mixernya yang harga murah nggak ada low cut, nggak ada frekuensi ini ya memang agak sulit. Tapi teman-teman setidaknya bisa tahu ya caranya. Jadi ojo di boosting. Boosting itu nambah, dikurangi aja. Kalau di masjid-masjid ojo di boostingnya, dikurangi aja biar enak. Oke ya. Oke, contohnya ini low-nya saya kurangi segini, ini jam 11. Middle ini saya potong minus sekitar juga jam 11 tak minus. Yang di minus frekuensi berapa mas? Frekuensi 250. Ini frekuensi 250 ya. Jadi ini kerjanya sama ini. Kalau tak pindah ke sini yang tak minus berarti frekuensi 1 kilo. Ini 2 kilo, ini 3 kilo. Jadi kembali bek-bek nek rene. Ini diparak kiri nih. Ben ora bek-bek. Nah, jadi nanti ini frekuensi ini tinggal dipilih. Yang dikurangi ini, frekuensi ini milih ini. Yang kedua, untuk hack frekuensi ini saya sarankan dikecilin aja, dipotong biar nyaman. Nah, ya hasilnya kayak gini. Ya lumayan enak. Gak feedback, gak bek-bek.
Iya toh. Nah, teman-teman, nek ada equalizer bisa dilakukan lewat sini. Mas, masih bebek potong. Nah, wis suaranya lantang toh, nggak ada bebek blas. Karena apa? Mixer yang ada equalizernya ini lebih mudah buat motong frekuensi. Contohnya potong dikit, wes, potong dikit mas, potong dikit, wes. Middle tambah dikit mas, 1 kilo tambah dikit. High tak tambah dikit. Nah, ibaratnya seperti itu. Atau ini dikurangi aja bisa. Oke ya. Nah, jadi saran saya di analog pun masih bisa kita menggunakan, namun terbatas. Tetap gunakan alat-alat yang ada, namun dengan pengetahuan seperti yang kita jelaskan. Intinya di dalam mixer kalau bisa jangan terlalu di plus. Ini diputeri nganan ini teman-teman, contohnya nganan gini kabeh ini. Tak jamin feedback. Ini kayak nganan gini kabeh, monitore wis kerasan feedback, ini tak jamin marai feedback terus. Jadi itu ya, secara kesimpulan yang harus kita perhatikan yang pertama adalah jenis mikrofon yang kita gunakan. Menurut saya model Bando adalah mikrofon terbaik. Kedua model yang seperti ini tadi. Ini mic-nya. Ini ya, jadi ada 2 mic. Yang ketiga teman-teman bisa pakai kondenser yang ditodong atau mic dinamik yang ditodong, itu juga bisa. Atau teman-teman untuk yang selanjutnya yang dia perhatikan adalah potongan frekuensi. Jadi kita harus memotong frekuensi di mic ini yang berlebih yang mana. Karena saya sendiri pernah dengar bek terus imamnya gerak Allahu Akbar, ini gerak ini wis gitu terus. Gara-gara nggak dilokat speaker monitor ya speaker besar 15 inci itu jadi bek gitu terus. Ini yang saya sarankan buat teman-teman. Terus yang kedua adalah memperhatikan speaker monitor ini sangat penting. Masalah feedback apa enggak ini tergantung speaker indoornya. Speaker kolom yang teman-teman gunakan, selama itu speaker penataannya benar, tata letaknya benar, frekuensi responnya dewis benar, atau suara yang dihasilkan benar, saya yakin mau di gimana pun tidak akan mudah feedback. Oke ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ini pengertian dari kita. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman soundman yang ada di dalam masjid, musola, yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, sholat wajib 5 waktu dan lain-lain, sholat Jumat. Ini mohon untuk sangat diperhatikan untuk imam masjid, terutama bagaimana caranya menggunakan mikrofon yang benar, bagaimana cara mengeset frekuensi yang benar, bagaimana cara mengeset monitor speakernya yang benar. Selama itu semuanya sudah terstruktur, saya yakin teman-teman akan ibadahnya lebih nyaman dan juga tidak nganging-nganging dan tidak akan suara yang mengganggu yang lain. Oke, terima kasih ya. Semoga ini bisa membantu dan sampai jumpa lagi.